Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih mereview artikel karya mahasiswa agar nantinya artikel yang kita review di sini posisinya bisa lebih mendalam lagi ketika mereka menuliskan maupun melakukan penelitian. Oke. Sebelumnya kita mereview artikelnya Mas Ahmad Nur Fauzi dan Mbak Adik. Di sini kita lanjutkan pada artikel selanjutnya ya. Oke. Arketipum 18. Ya, sebelumnya artikel yang kita review dari Ahmad Nur Fauzi, kita masuk ke artikel selanjutnya. Di sini oke, kita tambahkan kembali. Jadi semakin lengkap lagi di sini semua mahasiswa memperoleh masukan. Yang selanjutnya dari Ali Mustafa. Oke, kita cek di sini. Yang pertama, judulnya adalah pengembangan bahan ajar pada materi bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia bergambar ini di sekolah dasar. Oke, kita berikan masukan. Yang pertama, Anda di sini berarti akan melakukan pengembangan bahan ajar ya. Yang dikembangkan adalah bahan ajarnya. Di sana sudah ada bahan ajar, namun belum sesuai dengan harapannya peneliti, maka akan dikembangkan karena di sana sudah pernah dilakukan proses pembelajaran menggunakan bahan ajar tersebut dan dirasakan masih kurang sehingga akan dikembangkan. Mungkin ada di sana ya. Di sini karena belum lengkap artikelnya, belum bisa kita pahami secara mendalam. Oke, kita berikan masukan di sini terkait dengan judul. Ini saya mengikuti dari mahasiswa pengembangannya, pengembangan bahan ajar. Materi apa? Materinya apa di sini kan Anda bisa mengetahui, misalkan materi menulis, apa ini penulisnya harus spesifik juga, ini berpidato atau apa di sini spesifikan. Ini belum, karena menggunakan bahasa Indonesia di sana masih umum sekali materinya. Ini bergambar yang apa? Jika Anda menuliskan bergambar pada judul yang di atas ini silakan dikembangkan lagi ya, lebih khusus. Oke, saran ya di sini kita berikan saran agar lebih mendalam lagi artikelnya. Yang pertama, lebih khusus lagi materinya tentang apa. Silahkan ini dikhususkan lagi materinya, materi apa berdasarkan judul yang ada di poin atas ini, materinya apa, khususkan lagi agar lebih spesifik, lebih mendalam terkait dengan penelitiannya Anda. Itu saran yang pertama. Saran yang kedua, di sini Anda sudah menuliskan identitas diri menggunakan email institusi, sudah benar. Kemudian selanjutnya kita lihat di abstrak. Sudah ada tujuannya. Ya, masih menjadi tanda tanya. Memang di sini menggambar atau bergambar ya, di situ saya mengikuti judul bergambar. Termasuk materi bahasa Indonesia yang mana? Nah, ini nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar terkait dengan bergambar di sini. Prosesnya dia masuk ke keterampilan berbahasa yang mana? Nah, ini juga masih belum jelas ya sasarannya kemana. Perbaiki ya, perbaiki kesalahan penulisan ya. Tidak ada lagi tipe-tipe yang ada di dalam penelitian ini. Nanti baik itu kekurangan huruf maupun kelebihan huruf dan salah penulisan ya. Oke. Itu dari saya untuk Mas Ali Mustafa. Silakan dikembangkan lagi karena baru sampai abstrak di sini ya. Nanti bisa berkembang lagi pastinya penelitian ini. Ya. Silakan nanti mengikuti saran-saran yang sudah ada, mulai dari pendahuluan, kemudian hasil dan pembahasan di sana. Silakan dibuat dulu, menyimak dari berbagai
macam video yang ada di dalam channel saya ini terkait dengan review di pendahuluan apa saja yang harus ada. Oke, kita lanjutkan ke penulis selanjutnya di sini atas nama Rohim, oke, dengan judul peningkatan keterampilan berbicara melalui pendekatan komunikatif kelas 5 di sekolah dasar. Oke, mana ya? Oke, kita pahami dulu. Ini judul ini sampai di sini saja sudah baik ya, tidak perlu lengkap sampai identitasnya di sana. Ini sampai di sini saja sudah lengkap. Kalau tidak disingkat pun sekolah di sekolah dasar ini semakin baik. Ya. Di sini Mas Rohim ini akan melakukan peningkatan keterampilan berbicara melalui pendekatan komunikatif. Nah, nih. Pada siswa ya, kelas 5 di sekolah dasar. Nanti seperti apa dari judul yang sangat spesifik ini kita cek di sini. Oke. Saran selanjutnya di sini terkait dengan identitas diri. Gunakan email institusi Anda. Nah, ini sangat penting sekali agar nantinya diketahui Anda ada di mana. Nah, ini silakan diperbaiki terkait dengan identitas di sini. Kemudian abstrak ya. Sudah memuat tujuan, kemudian sudah memuat metode, sudah memuat hasil ya, hasil pengolahan. Ini sudah ada, nanti akan dilengkapi lagi. Ini, oke, kita cek dulu di sini. Pelan-pelan masuk ke pendahuluan ya. Oke, kita masuk di pendahuluan karena abstrak sudah semakin lengkap. Ya. Sebelum masuk ke pendahuluan, tentu saja semuanya sama. Gunakan apa coba? Gunakan template jurnal untuk menuliskan artikel ini. Silakan gunakan template jurnalnya. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, bahasa mewakili yang terpenting dalam semua komponen. Oke, bahasa Indonesia. Oke, ini masih penjelasan bahasa, aspek mendengarkan di sekolah dasar. Oke ya, oke, kita lihat masalahnya ada di mana. Oke ya, sebentar agar aman ya. Selanjutnya di sini kita cek halaman ketiga. Di sini sudah mengarah ke keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbicara ya. Di sini masalahnya mulai dari mana kita mengetahui, belum muncul lagi. Kita mengecek masalahnya ya, masalahnya di sini. Oke, melalui pendekatan komunikatif. Berarti di sini di halaman 3 kuncinya. Deskripsi kemampuan berbicara siswa di kelas 5. Saat ini adalah siswa menemukan kesulitan untuk berbicara atau gugup ya. Kalimat cenderung pendek dan terbata-bata. Siswa kurang berani. Pada saat wawancara, siswa belum dapat menggunakan struktur kalimat dengan benar. Oke, ini beberapa masalah sudah disampaikan di sini. Tinggal nanti kita berikan masukan. Mengapa menggunakan pendekatan komunikatif? Ini sudah ada di sini. Oke. Penelitian tentang pendekatan komunikatif. Oke, sudah ada penelitian sebelumnya untuk melengkapi penelitian ini. Oke. Kita masuk di pendahuluan dulu. Nah, ini sudah baik pendahuluannya. Yang perlu ada di sini tadi adalah ketika melakukan observasi wawancara ini, tuliskan hari, tanggal,
bulan, tahun. Nah, ini posisinya di mana? Silakan dituliskan itu semuanya di dalam artikelnya Anda sehingga jelas ketika ada ini ya di pendahuluannya Anda. Oke, sudah semakin baik lagi nih artikelnya. Metode. Oke. Ya. Sudah lengkap. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan sudah dijabarkan karena ini PTK, sudah ada alurnya prasiklusnya. Kemudian ada lagi di sini terkait dengan hasil keterampilan berbicaranya siswa, intervalnya kenapa demikian, tentu ada dasarnya ini. Oke. Distribusi hasil keterampilan berbicara, intervalnya sudah ada. Oke. Ya, sudah lengkap, tinggal menyesuaikan dengan template yang ada ini. Artikelnya bagaimana? Ya, oke. Yang kita tanyakan di sini ya, artikelnya Mas Durokim. Ketika kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, oke. Tampilkan foto atau kegiatan penelitian Anda. Nah, ini silakan salah satu atau dua atau tiga di sana foto mengenai aktivitas yang berbeda-beda dari siswa ya, terkait dengan aktivitas keterampilan berbicara karena ini datanya adalah rekaman. Ya, ada siswa yang di sana praktik ya di dalam berbicara. Oke. Itu saja saran dari saya, gunakan template dan semuanya akan semakin baik lagi di artikel ini. Oke. Ya, itu tadi mengenai review dari Mas Ali Mustafa dan Durokim mengenai penelitiannya. Semoga nanti mahasiswa Arketipum 18. ya, semoga nanti mahasiswa dapat melakukan revisi atau melengkapi penelitian yang sedang dilakukannya. Jika sudah selesai semuanya sesuaikan dengan template, kemudian masukan-masukan di sana sudah ada dan nanti akan kita cek di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan mereview lagi agar artikelnya nanti semakin baik lagi dari mahasiswa, semakin lengkap lagi. Itu dari saya, sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.